muncul lagi yang dikatakan surat palsu, surat asli. Bagi saya tidak ngaruh. Meski terkubur selama 2 tahun, kecurangan dan manipulasi pemilu 2009 akhirnya terbongkar. Kebusukan yang tercium memang baru sebatas kasus pemalsuan surat MK terkait sengketa caleg Dapil Sulsel 1. Namun menyeret banyak pemangku kepentingan terkait pemilu. Mulai dari politisi parpol, KPU selaku penyelenggara pemilu, hingga Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa pemilu. Kenapa ada diputuskan oleh MK, dikabulkan, kemudian orang tidak dapat kursi? Kasus pemalsuan surat MK sebenarnya sudah terjadi 2 tahun lalu. Namun baru ditelanjangi Ketua MK saat heboh kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menyita perhatian publik. Karena Ketua MK kecewa dengan penyidik Polri yang mendiamkan kasus itu. Memang serba kata tidak tahu, tidak pernah. Berdasarkan hasil investigasi MK, konspirasi surat palsu itu melibatkan orang dalam MK seperti Hakim Arsyad Sanusi dan juru panggil Masuri Hasan, Komisioner KPU saat itu Andi Nurpati yang saat ini menjadi fungsionaris Partai Demokrat, serta caleg Partai Hanura Dewi Yassin Limpo. Pemalsuan surat dilakukan dengan menyusupkan kata penambahan suara pada kalimat jumlah suara untuk caleg Hanura Dewi Yassin Limpo. Akibat surat tertanggal 14 Agustus 2009 itu, KPU menetapkan Dewi Yassin Limpo sebagai anggota DPR terpilih. Namun dengan surat tertanggal 17 Agustus 2009, MK memastikan bahwa surat tertanggal 14 Agustus itu palsu, sehingga kursi DPR dari Dapil Sulsel 1 menjadi milik Mestariani Habi dari Partai Gerindra. Sebetulnya sempat kita masalahkan surat itu kok tidak didorong, tapi seingat saya waktu itu sepertinya kesannya kita memaafkan. Ada bahasa begini, terselip, entah di mana terselip surat itu yang pertama yang saya ingat. Kemudian yang kedua, karena waktu itu Bu Ani seingat saya menyampaikan tidak ada stempel. Karena tidak ada stempel itu, maka tidak didorong ke pleno. Penganuliran MK itu kemudian memicu kemarahan Dewi Yassin Limpo sehingga melaporkan MK ke polisi. Namun pada 12 Februari 2010, MK balik melapor kasus tersebut ke Bareskrim Polri karena ada indikasi tindak pidana pemalsuan. Tim Liputan Metro TV. Lantaran gagal dilantik sebagai anggota DPR, calon legislatif dari Partai Hanura, Dewi Yassin Limpo pun geram. Dewi langsung melaporkan Mahkamah Konstitusi ke kepolisian dengan tuduhan MK telah mengganjal langkahnya ke Senayan. Padahal semula jalan Dewi sangat mulus dengan dukungan putusan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai pihak terlapor, MK pun tak tinggal diam. Sepengetahuan MK, sengketa pemilu legislatif Sulawesi Selatan sudah rampung. MK memutuskan caleg dari Partai Gerindra, Mestariani Habi, terpilih sebagai wakil rakyat. Usut punya usut, MK menemukan surat ganda. Surat pertama per 11 September 2009 yang menjadi rujukan bagi KPU dan memenangkan Dewi Yassin Limpo adalah palsu. Konspirasi pemalsuan surat keputusan MK itu dilakukan oleh Andi Nurpati bersama 4 pelaku lainnya, termasuk juga kalangan dalam Mahkamah Konstitusi. Kasus ini muncul karena kita semula menemukan kursi haram lalu kita benarkan. MK masuk ke sana, itu salah tuh, haram tuh kursinya Dewi Limpo gitu, ini yang benar. Nah, itu selesai lalu kita proses pidananya. Iya. Penggelapan dan pemalsuan. Apa? Penggelapannya surat asli sudah dipegang oleh Andi Nurpati. Pemalsuannya surat yang palsu itu dia yang pertama menggunakan di dalam rapat resmi yang disaksikan oleh Bawaslu.
Surat palsu itu dikirim Andi Nurpati ke Sulawesi Selatan dari sebuah nomor fax yang menurut Telkom sudah mati sejak bulan Juli tahun 2009. Praktik pemalsuan surat keputusan itu kemudian dilaporkan MK kepada polisi pada 12 Februari 2010. Tentu saja, Andi Nurpati pun menampik tudingan dari Mahfud. Andi menganggap tudingan Mahfud terhadap dirinya beraroma politik. Saya justru menganggap sekarang apakah atau jangan-jangan saya atau KPU diskenario ya oleh orang Mahkamah Konstitusi karena mereka lah yang mendesain semua ini. Nah, siapa yang benar? Biar waktu yang bakal membuktikannya. Tim Liputan, Metro TV. Mantan Pangkostrat Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto berdasarkan survei Sugeng Saryadi Syndicate menduduki urutan pertama sebagai calon presiden 2014. Pada pemilu presiden tahun 2009 lalu, ia adalah calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Karena sejumlah kendala politik, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Pasangan tersebut resmi diumumkan 15 Mei 2009 lalu, namun kalah dalam pemilu presiden. Pada tahun 2009, Prabowo adalah cawapres terkaya dengan total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar Amerika. Selain populer, Prabowo termasuk tokoh kontroversial. Pada tahun 1997, ia diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Di samping itu, Prabowo juga diduga mendalangi kerusuhan Mei berdasarkan temuan tim gabungan pencari fakta. Setelah Prabowo, calon presiden pilihan masyarakat berikutnya adalah Mahfud MD. Ia adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya, ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Mahfud MD meraih gelar doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Calon presiden pilihan masyarakat berikutnya adalah Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets. Ia juga pernah terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Tim Liputan Metro TV.